Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Safik dengan NIM 2555201010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang narasi teori himpunan dalam matematika distrik. Ya, di sini ada konten. Yang pertama yaitu pendahuluan konsep dasar teori himpunan, selanjutnya sejarah perkembangan teori himpunan dan cara menulis kumpulan puisi dan jenis-jenis koleksi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada 3. Yang pertama, latar belakang dari himpunan. Teori himpunan merupakan salah satu dasar penting dalam matematika distrik yang membantu membangun konsep-konsep teori ini mulai berkembang sejak abad ke-19 melalui kontribusi signifikan dari Georg Cantor. Yang kedua yaitu peran dalam matematika modern. Sebagai dasar dari berbagai konsep matematika, teori himpunan digunakan untuk memahami struktur, hubungan, dan operasi dalam berbagai cabang matematika seperti fungsi, logika, dan kombinatorika. Yang ketiga itu relevansi dengan teknologi. Dalam era digital, teori himpunan memiliki kontribusi besar dalam bidang teknologi, termasuk dalam perkembangan basis data, algoritma pencarian, kecerdasan buatan, dan struktur data dalam pemrograman komputer. Yang kedua yaitu konsep dasar teori himpunan. Penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari seperti kumpulan siswa di kelas. Siswa dalam satu kelas dapat dikelompokkan sebagai himpunan, membantu pengorganisasian data seperti jadwal pelajaran atau kehadiran. Yang kedua, buku di perpustakaan. Buku yang ada di perpustakaan merupakan himpunan data yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori seperti genre atau penulis. Yang ketiga, daftar anggota tim. Dalam sebuah tim olahraga, pemain dipresentasikan sebagai anggota himpunan untuk mengatur strategi atau melacak kontribusi. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan teori himpunan. Diciptakan oleh Georg Cantor pada abad ke-19. Yang pertama, teori himpunan pertama kali dikembangkan oleh Georg Cantor, seorang matematikawan Jerman yang memperkenalkan konsep himpunan sebagai dasar penting matematika modern. Karya Cantor membuka jalan bagi pemahaman baru dalam struktur matematika. Yang kedua yaitu revolusi dalam matematika modern. Dengan teori himpunan, matematika menjadi lebih baik terstruktur jadi sistematis. Konsep-konsep himpunan dan operasi pada himpunan memberikan cara baru untuk menganalisis objek matematika. Yang keempat yaitu cara menulis kumpulan puisi. Penulisan eksplisit menyebutkan secara langsung semua anggota himpunan. Penulisan eksplisit dilakukan dengan menuliskan daftar elemen secara rinci. Contohnya, kita dapat membuat himpunan bilangan genap kurang dari 10 seperti A sama dengan 2, 4, 6, 8. Memastikan kejelasan elemen. Dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa anggota himpunan jelas, tidak ambigu, sekarang tidak menimbulkan kebingungan, dan cocok untuk himpunan kecil. Penulisan eksplisit lebih efektif digunakan jika jumlah anggota himpunan relatif kecil, mudah disebutkan. Selanjutnya yaitu penulisan dengan syarat. Yang pertama, menuliskan syarat keanggotaan. Metode ini menggunakan pernyataan syarat sebagai cara untuk menentukan anggota himpunan seperti B sama dengan X. X adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Yang kedua, lebih fleksibel untuk himpunan besar. Penulisan dengan syarat memudahkan representasi hubungan himpunan dengan jumlah anggota besar atau yang mengikuti pola tertentu. Selanjutnya, memungkinkan generalisasi. Syarat keanggotaan dapat memberikan ruang untuk mendeskripsikan lebih banyak elemen hanya dalam satu pernyataan sederhana, sehingga dapat diterapkan sebagai berbagai kasus.
Yang kelima yaitu jenis-jenis koleksi. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya, jika menghimpun siswa berumur 200 tahun di sekolah, hasilnya adalah sebuah himpunan kosong karena tidak ada siswa berumur seperti itu. Bacong. Selanjutnya, meskipun sederhana, konsep ini sangat penting dalam teori himpunan karena menjadi dasar dalam memahami himpunan lainnya. Dalam notasi matematika, himpunan kosong dilambangkan dengan simbol untuk menandakan tidak adanya elemen di dalam ini. Selanjutnya, himpunan bagian. Yang pertama, suatu himpunan disebut himpunan bagian atau subset jika semua anggota dalam himpunan A terdapat dalam himpunan B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, dan 5, maka A adalah himpunan bagian dari B. Yang kedua yaitu himpunan bagian dari bersifat total atau semua elemen cocok atau proper, tidak mencakup semua elemen dari himpunan induk tergantung pada konteksnya. Yang ketiga, konsep ini penting dalam operasi matematika seperti irisan atau gabungan. Juga digunakan untuk dalam logika dan struktur data untuk menentukan relasi antara kumpulan elemen tertentu. Yang keenam, operasi dasar pada himpunan. Operasi gabungan. Yang pertama itu pengertian operasi gabungan. Operasi gabungan atau union digunakan untuk menggabungkan semua anggota dari dua himpunan tanpa pengulangan. Yang kedua, contoh penerapan. Jika A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5, jika gabung keduanya adalah A, U, B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Manfaat dalam kehidupan. Konsep ini diterapkan untuk menggabungkan daftar data seperti daftar pelajaran di dua kelas berbeda. Selanjutnya, operasi selisih. Penjelasan operasi selisih. Operasi selisih menunjukkan elemen dari satu himpunan yang tidak terdapat di himpunan lain. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 4, 5, maka A, B, 1 dan 2. Relevansi operasional. Dalam pemrograman digunakan untuk membedakan data baru yang tidak terdapat dalam koleksi data lama. Yang ketujuh yaitu manfaat teori himpunan dalam kehidupan modern. Aplikasi dalam ilmu komputer. Yang pertama yaitu basis data. Konsep himpunan digunakan dalam pembuatan basis data untuk mengelompokkan informasi, memastikan bahwa data dikelompokkan dengan jelas dan terstruktur. Yang kedua, algoritma pencairan. Teori himpunan membantu menyusun algoritma pencairan yang efisien dengan mencocokkan kata kunci pada kumpulan data. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Pengolahan data dalam kecerdasan buatan menggunakan teori himpunan untuk mengelompokkan dan menganalisis data besar tanpa redundansi. Dan selanjutnya, penerapan di bidang ekonomi. Yang pertama, segmentasi pasar. Perusahaan menggunakan teori himpunan untuk membagi konsumen ke dalam kelompok berdasarkan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang kedua, analisis konsumen. Dengan teknik himpunan, perusahaan mengidentifikasi perilaku konsumen untuk menyusun strategi pemasaran. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Himpunan memungkinkan perusahaan memilih target pasar yang paling menjanjikan berdasarkan data konsumen yang terstruktur. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Teori himpunan adalah dasar penting dalam matematika distrik yang menjadi landasan hampir semua konsep matematika modern. Dengan mempelajari teori ini, seorang dapat memahami cara kerja pengelompokan data secara sistematis. Pemahaman teori himpunan tidak hanya bermanfaat untuk bidang matematika, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang termasuk komputer, statistik, ekonomi, dan kecerdasan buatan. Di era modern, teori himpunan memainkan peran esensial dalam pengolahan data, baik dalam penggunaan teknologi sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah. Konsep seperti basis data dan algoritma pencarian sangat tergantung pada teori ini.